Model pengembangan kurikulum di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas model pengembangan kurikulum di Indonesia. Ada 3 kurikulum yang akan saya bahas. Yang pertama KTSP, yang kedua kurikulum 2013, dan yang ketiga kurikulum Merdeka. Pertama, KTSP. Model pengembangan kurikulum pada KTSP menggunakan model administratif. Menurut Sukmadinata tahun 2007, model administratif merupakan suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh tim atau pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Awal mula penyusunan KTSP ialah penyusunan draft awal dokumen KTSP yang dilakukan oleh tim peneliti dengan mengacu pada hasil kajian literatur dan studi lapangan. Hasil draft awal yang telah dikembangkan oleh tim peneliti dijadikan bahan diskusi dengan kepala sekolah, guru, dan komite. Draft awal KTSP merupakan produk awal sebagai acuan dalam musyawarah kerja kepala sekolah dengan semua elemen yang berkepentingan. Dalam musyawarah, yang dibahas pertama adalah analisis konteks sekolah. Setelah itu, musyawarah kerja guru yang dipimpin kepala sekolah dan dipandu tim peneliti. Uji coba model KTSP dilakukan pada sampel terbatas, yaitu beberapa kepala sekolah dan guru. Setelah pengambilan data melalui sampel, kemudian dilakukan uji validitas. Uji validitas model dokumen KTSP digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat keterpahaman kepala sekolah dan guru terhadap isi dokumen. Hasil uji validitas digunakan sebagai penentuan model final dokumen KTSP yang siap didiseminasikan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menggunakan model pengembangan administrasi atau garis staf atau top down. Kemudian dalam implementasinya, pengembangan KTSP pada tingkat satuan pendidikan lebih bersifat desentralisasi, di mana sekolah memiliki otonomi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Jadi bisa disesuaikan sekolah itu berada di mana, karakteristiknya bagaimana. Kemudian pada KTSP, mata pelajaran dibuat berdiri sendiri. Dibuat per mapel, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, bahasa Jawa, SBDP, PJOK, dan yang lainnya. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah EEK atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan untuk penilaian autentik pada KTSP lebih menekankan pada aspek kognitif. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2013. Penyusunan draft dokumen kurikulum 2013 dilakukan oleh tim peneliti di tingkat nasional. Model pengembangannya menggunakan model administratif. Implementasi pengembangan kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan dimulai dengan pembentukan tim kurikulum sekolah. Tim kurikulum merancang konsep kurikulum yang akan digunakan dengan melibatkan kelompok kerja dan staf pengajar untuk merumuskan tujuan khusus dan kegiatan belajar. Hasilnya akan dikaji oleh tim kurikulum atas dasar hasil percobaan. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan revisi seperlunya, kemudian diimplementasikan. Untuk kurikulum 2013, mata pelajaran dibuat secara tematik. Penggabungan dari beberapa materi yang memiliki tema yang sama dijadikan ke dalam satu tema.
Pendekatan yang digunakan adalah scientific. Yang pertama adalah mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan untuk penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik, digunakan untuk menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Aspek yang dinilai yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Model pengembangan kurikulum yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Penyusunan draft kurikulum merdeka belajar dilakukan oleh tim peneliti di tingkat nasional. Model pengembangannya menggunakan model administratif. Implementasi pengembangan kurikulum merdeka belajar pada tingkat satuan pendidikan bisa dilakukan secara grassroots. Dimulai dari guru yang mengetahui karakteristik peserta didik yang digunakan sebagai modal pengembangan kurikulum yang akan digunakan. Kemudian, sekolah membentuk tim untuk mengumpulkan data dari guru dan pembuatan draft kurikulum. Draft kurikulum kemudian diuji coba atau divalidasi. Apabila ada perbaikan, maka dilakukan revisi, kemudian bisa diimplementasikan. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan dalam menyusun kurikulumnya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Kurikulum merdeka pada strukturnya terdiri dari intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran setiap mata pelajaran dan setiap jenjangnya, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini akan memenuhi semua kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian untuk penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik yang menilai aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sekian kajian model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Apabila bermanfaat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.